Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini sampailah kita di episode yang ke-6, yang mana kita dah beberapa melewati kawasan atau desa yang ada di Kota Selat Panjang ini. Buat kawan-kawan yang baru nonton video ini, wajib nih nonton di bagian episode yang sebelumnya, dari yang pertama sampai yang kelima, dan saat ini kita dah memasuki episode yang ke-6. Jadi kawan-kawan, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengikuti channel Bang Slepot ini sampai saat ini ya. Bang Slepot mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Nah kawan-kawan, ini kita sekarang berada di namanya Desa Alai ni kawan-kawan. Yang mana jalan sebelumnya tu kita dari jalan Desa Mekong, dari seberang Semukut tu. Jadi ini namanya Desa Alai, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi kota besar itu Selat Panjang ya kawan-kawan ya. Jadi selama perjalanan Bang Slepot nih, kita alhamdulillah kita tak merasa bosan lah dengan suasana-suasana perkampungan yang Bang Slepot menilai kampungnya sangat-sangat aman, damai gitu. Kita bisa tengok lah ya, suasana kampung dia sungguh-sungguh sangat asri, damai kawan-kawan ya. Jadi Selat Panjang itu ibu kotanya tu Kabupaten Kepulauan Meranti kawan-kawan ya. Dia masih Provinsi Riau, bukan Provinsi Kepulauan Riau. Dia Provinsi Riau. Masih Indonesia nih kawan-kawan. Memang posisi Pulau Tebing Tinggi ini, atau lebih dikenali nama Selat Panjang ini, memang dia sangat berdekatan dengan Malaysia, terutamanya di dekat dengan Selat Melaka ya kawan-kawan ya. Berbatasan juga dengan Laut Singapura. Ini Pulau Tebing Tinggi namanya. Tapi lebih dikenali dengan namanya Kota Selat Panjang atau Kota Sagu. Selat Panjang itu kota dia, Kota Sagu. Kenapa disebut dengan Kota Sagu? Karena di Selat Panjang ini penghasil sagu terbesar di Indonesia nih kawan-kawan. Jadi pengembangan ketahanan pangan nasional. Jadi di Selat Panjang inilah. Jadi ibu kota Selat Panjang ini tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi, Selat Panjang. Tapi yang kita lewati ini Desa Alai. Jadi di episode yang ke-6 ini kita melanjutkan lagi perjalanan. Nanti kita sampai dekat daerah namanya daerah Desa Insit. Jadi buat kawan-kawan yang nonton, silakan komen-komen. Barangkali kawan-kawan mengetahui dengan nama jalan-jalan yang ada dekat sini. Barangkali ini memang kampungnya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan silakan komen. Kawan-kawan tinggal kat mana, kampung apa, nama dia, jalan apa, silakan komen. Nanti kalau kawan-kawan dah selesai nonton, silakan bagikan ke kawan-kawan lain. Jadi kawan-kawan kita yang ada dekat perantau, yang mungkin saat ini tak bisa balik kampung, jadi dia bisa tengok beginilah suasana dan keadaan kampungnya sekarang. Jadi Selat Panjang dulunya itu sebelum pemekaran kabupaten, dia masih berada di kabupaten, masih masuk wilayah Kabupaten Bengkalis kawan-kawan ya. Jadi sebelum pemekaran 2009, daerah ini masih termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Nah kawan-kawan, singkat sejarah Kota Selat Panjang ini dulu merupakan salah satu bandar atau kota yang paling sibuk dan terkenal dengan perniagaan dia itu dalam Kesultanan Siak. Bandar ni atau kota ni dulu dia terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa. Karena peran antara mereka lah terbentuk, jadi terbentuk sangat erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan ya kawan-kawan ya.
Semua ini terlepas dari toleransi dan persaudaraan. Di Selat Panjang ini untuk etnis atau sukunya terbanyak di sini kawan-kawan, Melayu sama Tionghoa, memiliki populasi yang sangat dominan di Selat Panjang ini kawan-kawan ya. Dan di samping itu juga terdapat suku lainnya juga, bukan menutup kemungkinan tak ada suku lain, ada juga di sini. Ada suku Jawa, ada Bugis, ada Batak, dan lain sebagainya juga, Padang. Tapi di sini dominannya banyaknya suku Melayu dan Tionghoa ya kawan-kawan ya. Jadi untuk Selat Panjang ini, untuk mata pencaharian ekonominya di sini tu secara umumnya, di sini tu perdagangan, adanya perikanan, ada perkebunan, dan Selat Panjang ini tu kan itulah lebih dikenal dengan kota sagu. Berarti dengan itu kan pertanian itu lebih banyak di sini, karena di sini kan orang menanam pohon sagu itu lebih banyak di sini. Makanya di sini bisa lebih dikenal dengan penghasil sagu terbanyak di Indonesia ya kawan-kawan ya. Untuk Selat Panjang ini kan dia tuh posisi dia tuh kepulauan kawan-kawan. Dia daerah kepulauan. Jadi posisi dia tu dengan Tanjung Balai Karimun itu tak berapa jauh sangat. Kita bisa makan waktunya tu sekitar 2 jaman lah, 2 jaman lebih gitu. Tak terlalu jauh juga. Memang tapi udah beda provinsi kawan-kawan ya. Tanjung Balai Karimun provinsi Kepulauan Riau, tapi kalau untuk Selat Panjang ini dah termasuk provinsi Riau. Jadi kalau untuk ke Batam, dibandingkan dengan ke Pekanbaru, Pekanbaru kan dah masuk Riau tu. Kalau Batam kan udah Kepulauan Riau. Itu perjalanan tu kalau dipikirkan itu hampir-hampir sama lah jarak jauhnya tu kalau kita pergi Pekanbaru. Tapi kalau lebih dekat lagi, Selat Panjang tu ke Malaysia. Ke Malaysia tu lebih dekat lagi, ke Selat Melaka sana. Jadi kalau kita nak pergi ke Malaysia, di Selat Panjang ni dah ada juga untuk rute perjalanan kapal laut menuju ke negara Malaysia sebelah. Ini bertetangga kita, sangat dekat kawan-kawan ya. Apalagi di Selat Melaka ini sangat dekat. Apalagi di Pulau Merbau sana. Di Pulau Merbau itu lautnya sangat berbatasan langsung dengan Selat Melaka kawan-kawan. Jadi Selat Panjang ini dia posisinya di Provinsi Riau. Dia kepulauan kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi kalau kawan-kawan pergi jalan-jalan ke kota Selat Panjang ni, pasti nak tahu juga apa makanan khas yang ada dekat Selat Panjang ini. Setidaknya di sini Bang Selepot berbagi pengetahuan. Kalau untuk kuliner yang ada di Selat Panjang itu lebih dikenal dengan namanya mi sagu kawan-kawan. Jadi di sini itu terkenal dengan mi sagu. Jadi kawan-kawan apabila datang ke sini, datang ke Selat Panjang ni wajib makan namanya mi sagu. Jadi mie-nya itu seperti mie biasa juga, tapi olahannya itu dari sagu kawan-kawan. Jadi Bang Selepot pun suka juga makan. Ada mie sagu basah, ada mie sagu kering. Jadi kita bisa campur dengan makanan seafood atau sotong atau udang itu lebih sedap lagi. Bang Selepot juga suka makan. Jadi di sini juga di Selat Panjang ni ada namanya makohe, atau kami orang Melayu cakap rama-rama. Di sini juga banyak kawan-kawan. Itu dimasak dengan lada hitam atau masak saus, itu lebih sedap. Jadi makohe itu dia hampir-hampir mirip sama ketam atau kepiting kawan-kawan. Tapi kalau untuk rasa tak bisa diragukan lagi lah, memang sedap. Jadi itulah rama-rama atau makohe kawan-kawan ya. Jadi ada miso, ada lontong, ada nasi lemak ya. Makanan itu lebih khas ke masakan Melayu kawan-kawan ya. Kalau di Selat Panjang ni, kalau untuk kuliner dia.
Dan tak bosan-bosannya Bang Slepot nak ingatkan kepada kawan-kawan yang baru nonton channel ini, yang baru jumpa dengan channel ini, silahkan kawan-kawan dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like dan di share ya kawan-kawan ya. Tanpa dukungan kawan-kawan, Bang Slepot tak akan berkembang sampai saat ini kawan-kawan. Jadi Bang Slepot berkembang sampai saat ini karena kawan-kawan lah. Jadi beginilah suasana kawan-kawan, suasana Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau di tahun 2022. Jadi kita tak tahu kawan-kawan, beberapa tahun akan datang nanti kita tak tahu nih perubahan apa yang terjadi di Selat Panjang ni. Kita tak tahu perkembangannya yang semakin pesat. Jadi buat kawan-kawan yang beberapa tahun akan datang nonton terjumpa dengan video ini, beginilah suasananya kawan-kawan di tahun 2022 ya kawan-kawan ya. Jadi beginilah suasana di Selat Panjang. Nah kawan-kawan, tanpa kita sadari perjalanan kita ni dah lumayan cukup jauh ni kawan-kawan. Kita sekarang dah beberapa melewati desa. Kita pertama dari Desa Centai, kita melewati Batang Meranti, kita lewat Desa Semukut, terus kita lewat Desa Mekung, Desa Alai. Terus ini kita perjalanan kita nak masuk di kat daerah Desa Inset. Jadi nanti Bang Slepot coba nak masuk juga nanti dekat kawasan daerah namanya Desa Batang Suntai, daerah Desa Mantiasa sana juga. Bang Slepot nak coba masuk daerah sana. Itu masuknya daerah sama arah-arah jalan arah Lalang kalau tak salah namanya tu. Jadi kalau salah dalam penyebutan nama tolong kawan-kawan tolong betulkan ya. Silakan komen kat bawah, komen-komen di bawah. Barangkali Abang Slepot ada salah dalam penyebutan namanya kawan-kawan ya. Jadi perjalanan kita ni memang suasana dia memang mantap kawan-kawan. Kita tengok suasana perkampungan itu memang alami. Kita bisa tengok perjalanan kita, suasana pepohonan dia tu masih segar. Apalagi kalau pagi, untuk suasana pagi, bahkan malam pun Bang Slepot pernah lewat jalan ini, memang udara dia tu memang sejuk. Jadi kalau agak malam sikit, memang sejuk betul kat sini. Kerana udara dia tu masih segar, kerana pohon dia masih banyak kawan-kawan. Jadi beginilah suasananya kawan-kawan ya. Alhamdulillah ya kawan-kawan, selama perjalanan Bang Slepot untuk daerah kawasan dari Desa Alai tadi sampai dekat kawasan ni, kita bisa tengok perjalanan kita tu cukup santai dan jalan itu sangat mulus dan tanpa hambatan lah. Jadi kita pun bawa kendaraan tu rasanya nyaman betul. Ditambah lagi dengan suasana perkampungan, rumah-rumah panggung, kita tengok masih banyak di sini rumah-rumah panggung. Terus pokok-pokok pinang kat depan-depan rumah orang masih ada lagi, pohon kelapa. Jadi suasana perkampungan itu masih asli kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, sekarang perjalanan kita dah sampai dekat depan kantor Polres Kepulauan Meranti kawan-kawan. Ini sebelah kanan, ini Polres Kepulauan Meranti kawan-kawan. Beginilah suasana dia di Selat Panjang tahun 2022. Jadi nanti ini kita berjalan ni sampai dekat Desa Inset kawan-kawan. Jadi kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Nanti kita akan coba jalan lagi dari Inset nanti sampai ke daerah Rintis. Kita akan tengok nanti suasana dia seperti apa kawan-kawan ya. Jadi beginilah suasananya kawan-kawan. Jadi jalan dia tu lumayan lurus ni kawan-kawan. Dari simpang mana tadi Bang Slepot lewat, jalan ni lurus betul. Ni kawan-kawan yang Bang Slepot cakap tadi,
nanti kat depan tu kita akan jumpa nanti persimpangan nanti sebelah kanan. Itu arah masuk ke Lalang Tanjung. Jadi nanti Bang Slepot nak coba buat masuk juga ke kawasan ni yang sebelah kanan. Kita nak tengok desa Batang Suntai, ada juga desa Mantiasa juga kat dalam tu. Jadi Bang Slepot nak coba tengok, kita nak tengok juga suasana-suasana di perkampungan dalam sana kat. Ada kawan Bang Slepot juga cakap suasana dia tu sangat alami lah gitu. Suasana dia tu memang sedap. Jadi Bang Slepot juga penasaran seperti apa suasana dia dekat situ nanti. Jadi buat kawan-kawan, jangan lupa nanti kalau sudah subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi dia. Jadi apabila Bang Slepot ngupload video terbaru, kawan-kawan tak ketinggalan dengan video-video Bang Slepot. Jadi kawanlah orang yang pertama yang nonton video Bang Slepot. Okey kawan-kawan, jadi ikuti terus perjalanan Bang Slepot sampai selesai ya. Semoga kawan-kawan terhibur. Beginilah suasana dia. Nah kawan-kawan, untuk kita ketahui bersama ya, di Selat Panjang ini, buat kawan-kawan yang mungkin barangkali suatu hari nanti, barangkali kawan-kawan yang di luar sana yang nak jalan-jalan ke Selat Panjang, pasti bertanya-tanya, di Selat Panjang itu angkutan kota dia tu macam mana? Kita naik apa? Apakah ada Grab, ada apa gitu? Jadi biar kawan-kawan tahu, kalau di Selat Panjang ini untuk transportasi dia yang ada di sini adalah becak motor. Jadi buat kawan-kawan jangan bingung. Jadi kawan-kawan nak cari taksi, nak cari apa, di sini angkutan seperti itu tak ada kawan-kawan. Yang ada di sini becak motor. Jadi apabila kawan sampai di pelabuhan, itu banyak tu yang nawarkan tu becak. Jadi kawan-kawan bisa tengok becak dia seperti kawan-kawan bisa tengok lah di video Bang Slepot sebelumnya. Waktu Bang Slepot coba jalan-jalan di kota Selat Panjangnya, kan kawan-kawan bisa tengok tu macam gitulah becak, ada becak motor. Jadi kawan-kawan kalau nak runding lah kalau masalah harga, berdasarkan jauh atau dekatnya tempat yang minta kawan diantar lah. Kawan-kawan minta antar kat mana, jadi kesepakatan lah dengan yang punya kendaraan becak gitu. Jadi berapa tarif dia. Kalau di sini mau cari transportasi macam mobil, itu kawan-kawan cari relasi lah. Bisa cari entah ada kawan ada apa, mungkin bisa lah kan, minta carikan mobil atau apa. Tapi kalau untuk umumnya memang kita tak ada menjumpai gitu kan kawan. Bukan di sini tak ada mobil, ada mobil. Untuk kendaraan roda 4 ada juga di sini. Dan di Selat Panjang ni juga, kalau itu ada juga Roro, kapal Roro yang arah ke Sungai Pak Ning, ke Buton, Pekanbaru ada juga kawan-kawan. Di sini dah ada Roro juga, kapal Roro. Jadi untuk kawan-kawan nak jalan-jalan ke sini dari arah sana bisa juga. Sekarang kemudahan dah banyak kawan-kawan. Jadi mana yang nak bawa kendaraan sendiri dah bisa juga. Bisa sampai ke Selat Panjang ni. Tanpa terasa kawan-kawan, kita pun dah sampai juga ni dekat daerah Desa Insek. Siapalah tahu ada penyebutan kata-kata Bang Slepot yang salah, mungkin kata-kata Bang Slepot yang agak kasar. Jadi Bang Slepot mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi apabila ada penyebutan yang salah, mohon dibetulkan. Perjalanan kita lanjut lagi di episod selanjutnya. Jadi video Bang Slepot akhiri sampai sini dulu ya. Jadi Bang Slepot akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.